kebajikan. Salam. Merdeka! 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 Apakah Bapak Ibu sudah bosan melihat saya? Mohon maaf, kemarin saya sudah tampil, hari ini ditugaskan oleh panitia Mas Egi untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Komjen Susno Duaji dan juga Bapak Majen Kiflan Zen. Saya bukan tentara, bukan polisi, juga bukan kiai. Jadi saya orang yang bukan-bukan. Saya akademisi, saya mencoba untuk menanggapi atau merespon apa yang telah disampaikan oleh Pak Jenderal, polisi maupun tentara dari sisi ilmu ketahanan nasional. Jadi saya memang dulu pernah dididik oleh Lemhanas selama 7,5 bulan, kemudian diangkat sebagai tenaga ahli pengkaji di sana, kemudian sebagai deputi pengkajian strategis selama kurang lebih 3 tahun, jadi total 4 tahun. Mohon izin Pak Jenderal, saya menyampaikan ilmu ketahanan nasional. Mungkin Pak Susno Duaji dan juga Pak Kiflan Zen sudah paham betul. Tapi saya tidak akan bercerita tentang negeri Konoha. Saya akan cerita tentang Indonesia yang kemarin sudah saya sampaikan. Lalu diperdalam dengan tadi malam saya tidur sekamar dengan seorang kiai, mendapatkan diskusi yang cukup mencerahkan. Seorang kiai dari Jogja, pendiri Pondok Pesantren Kiwari, Pak Kiai Herman, bahwa ketika terus pada Kiai Herman bahwa pertama untuk menyongsong Indonesia 1000 tahun lagi, Indonesia Raya ke depan dengan semangat remontada from within. Jadi kebangkitan kita dari dalam diri kita sendiri, kemudian dari dalam negara kita sendiri. Apa yang harus disiapkan? Kalau desain dari ketua panitia, lanjut slide. Kalau dari desain ketua panitia menyatakan bahwa kuliah umum ini akan terdiri atas 3 sesi. Yang pertama ideologi dan politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Lalu yang ketiga hari ini adalah pertahanan, keamanan, dan diplomasi. Ini relevan sekali dengan ilmu ketahanan nasional yang terdiri atas 8 gatra. Ada 3 modal trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Kemudian ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan pancagatra yang lain, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hari ini kita sudah mendengarkan dari 2 narasumber, yaitu Hankam. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kalau kita ingin bertahan sampai 1000 tahun sebagai sebuah negara, maka kita harus tetapi mempelajari bagaimana negara-negara di dunia bertahan sampai ribuan tahun. Mesir bisa 6.000 tahun, India 3.300 tahun, kemudian Cina 2.000 tahun, Ethiopia 980 tahun lebih sampai sekarang, bahkan kalau ditambah tahun 2000 mungkin sekitar 3000-an. Jadi SM ini sebelum Masehi. Indonesia baru berusia belum 100 tahun sebagai negara yang merdeka. Kalau saya kemarin dalam jamuan makan siang berdiskusi dengan kami, bagaimana Indonesia bisa mewujudkan dirinya menjadi Indonesia Raya dalam 1000 tahun. Apa yang harus kita siapkan? Maka yang harus disiapkan adalah sumber daya manusia berkualitas. Karena tanpa sumber daya manusia berkualitas, negara itu akan hancur. Negara itu akan rapuh seperti yang diukur oleh badan-badan pemeringkat dunia. Lanjut. Nah, ini sudah dibaca oleh para pendahulu kita sejak zaman Majapahit, Mahapati, Gajah Mada, bahkan sebelumnya, bahwa Indonesia memang terdiri atas banyak suku, banyak kepercayaan, banyak keyakinan, banyak bahasa,
sehingga harus dipersatukan. Kemudian dideklarasikan melalui Sumpah Pemuda tahun 28 dan kemudian puncaknya pada proklamasi tahun 1945 sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Jadi kita mendirikan republik ini sebagai sebuah bangsa berbasis pada bangsa, bukan suku. Seperti di Afghanistan itu berbasis pada suku, sehingga suku yang terkuat itulah yang akan menguasai negeri itu. Nah, kemudian ini lahirlah cara pandang atau geopolitik yang didesain oleh Bung Karno setelah merenung selama 20 tahun jadi presiden. Kok negara orang maju-maju orang mompo 45 sampai 65 itu adalah 20 tahun. Lalu beliau berkesimpulan bahwa untuk membangun republik ini tidak cukup hanya dengan bedil, mesiu, tank, tapi membutuhkan lintas disiplin ilmu. Ya, sehingga lahirlah 8 gatra ketahanan nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Apakah kita ingin pecah seperti Yugoslavia? Seperti Uni Soviet? Jawabnya gimana Bapak Ibu? Ya, tentu saja tidak ya. Kalau ingin hidup 1000 tahun lagi sebagai bangsa Indonesia. Nah, lanjut. Ternyata Indonesia itu adalah sebuah medan pertempuran, medan perang lebih tepatnya. Perang antara yang ingin menguatkan Indonesia dengan yang ingin melemahkan Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Al Zaitun ini adalah yang ingin menguatkan Indonesia. Itu biasa ya. Nah, jadi Al Zaitun ini harus lahir sebagai school of thoughts, sebuah mazhab pemikiran, wawasan kebangsaan. Di situ berisi toleransi dan perdamaian. Jadi school of peace and tolerance. Bukan mazhab agama, tetapi sebuah mazhab untuk memikirkan bagaimana bangsa dan negara 1000 tahun lagi itu tetap eksis. Sama dengan Lemhanas sebagai school of thought untuk geopolitik dan geostrategi. Nah, jadi tidak perlu diperdebatkan kalau Al Zaitun mendeklarasikan diri sebagai mazhab dari toleransi dan perdamaian. Begitu ya saya. Nah, kemudian lanjut. Bagaimana kita bisa melanggengkan diri sebagai bangsa dan negara? Kita sebagai bangsa dan negara sudah punya 4 konsensus dasar sebagai ijab kabul untuk bisa disebut sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, dan negara Indonesia. Ijab kabulnya itu dituangkan dalam 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalamnya lah ada negara, ada pemerintahan. Negara harus abadi, pemerintah boleh silih berganti. Kan gitu pakemnya ya. Jadi siapapun pemerintahnya, negara harus diamankan. TNI, Polri harus mengamankan negara, bukan pemerintahan. Artinya pemerintahan yang kalau memang itu agak miring-miring ke kanan atau miring ke kiri harus diluruskan. Luruskan. Nah, itu disemprit oleh teman-teman TNI dan Polri dan juga bagi sipil dan juga oleh kita sebagai masyarakat. Kita punya kewajiban yang sama. Nah, jadi kalau kita dalam bingkai 4 konsensus dasar ini tidak bisa dipecahkan oleh isu suku, agama, ras, golongan, itu kita bisa mencapai cita-cita nasional kita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini bisa dipecahkan oleh isu tadi, suku, agama, ras, antar golongan, apalagi kalau ada kepentingan asing yang ingin melemahkan republik ini tadi. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita perlukan penguatan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional pada seluruh anak bangsa. Tidak terkecuali Bapak Ibu sebagai wali santri, Bapak Ibu putra putrinya dititipkan di Pondok Al Zaitun, tentu saja ingin bahwa nanti suatu saat bisa berkontribusi pada bangsa dan negara. Nah, jadi 3 wawasan ini nanti yang akan ditanamkan, mungkin diperkuat oleh teman-teman kita di Al Zaitun ini tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam wawasan dan nilai-nilai kebangsaan itu ada nilai-nilai yang harus kita penuhi, kita patuhi, kita jalankan
baik di dalam nilai-nilai dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kalau nilai-nilai ini dikristalisasikan akan ada 7 nilai, yaitu pertama nilai ketuhanan. Ini bersifat universal. Kemudian nilai kemanusiaan, demikian pula persatuan, demokrasi, keadilan, pluralitas, dan multikulturalitas, dan terakhir adalah patriotisme. Patriot untuk membangun bangsa dan negara. Untuk bisa membangun diperlukan ilmu pengetahuan. Jadi seperti yang disampaikan oleh pemikir Islam, bahwa kalau kamu ingin melemahkan umat Islam, mudah, jauhkanlah mereka dari ilmu pengetahuan. Ya, itu ternyata benar. Mari kita renungkan bersama. Jangan salahkan saya, tapi ini adalah pemikiran. Saya di sini berdiri sebagai akademisi dan politisi. Ya. Lanjut. Tadi Pak Kiflan Zain sudah menyampaikan geopolitik. Jadi cara pandang kita terhadap diri kita, lalu terhadap lingkungan kita seperti apa. Kalau bangsa-bangsa asing itu melihat bahwa sebuah bangsa itu seperti makhluk hidup. Dia bisa lahir, tumbuh besar, karena sudah besar oleh ekspansi, entah menjajah orang lain, negara lain. Tapi kalau kita, cara pandangnya adalah bahwa kita dikaruniai Indonesia. Mari kita rawat Indonesia itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kita tidak mungkin mencaplok Singapura, mencaplok Malaysia, ya, itu tidak ada satupun pemikiran ke arah sana. Lanjut. Nah, apalagi kita ada pada posisi sila, ya sangat strategis untuk dikuasai, untuk diminati oleh bangsa-bangsa lain, dan itu sudah terbukti kita pernah dijajah oleh negara-negara lain. Lanjut. Nah, oleh karena itu geopolitik dan geostrategi kita itu harus kita perkuat, yaitu sejak zaman Gajah Mada sampai ke Indonesia Emas tahun 2045 besok, sebelum mencapai tahun 3045. Ya. Nah, lanjut. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kiflan Zain sudah menyampaikan bahwa cara pandang terhadap diri kita dan lingkungan kita itu sangat penting. Bayangkan kalau tidak ada pemikiran dari pendahulu kita, Bapak Insinyur Haji Juanda dan kawan-kawan, yang mengusulkan Indonesia harus menjadi negara kepulauan. Maka akan ada celah-celah laut-laut yang bisa dimiliki oleh asing atau dikuasai oleh asing. Perairan internasional namanya. Kemudian cara pandang itu diusulkan kepada PBB bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, maka kita menjadi satu kesatuan utuh negara yang rapat. Ya. Apalagi ditambah bonus dengan zona ekonomi eksklusif ini. Walaupun demikian, karena kita hidup dalam dunia internasional, kita masih harus memberikan peluang kepada masyarakat asing untuk melalui Indonesia dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Indonesia, termasuk kecepatannya, kemudian apa saja yang dibawa itu diwajibkan. Lanjut, nah kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengukuran dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu sejak tahun 2010 ketahanan ideologi kita ada pada warna kuning. Artinya ideologi belum selesai atau memang sengaja dibuat tidak selesai oleh sebagian dari kita supaya Pancasila itu diganti dengan ideologi asing. Pancasila itu buatan manusia, tapi kalau aliran lain itu buatan Tuhan. Nah, dikotomi seperti ini sering dan terus berlanjut sampai sekarang. Kemudian kehidupan sosial budaya kita juga ada pada warna kuning. Tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya bahwa sosial budaya kita memang rapuh. Itu ditunjukkan oleh temuan berikutnya, slide berikutnya, yang dilakukan oleh Pennsylvania University. Menunjukkan sejak 2005, negara-negara di dunia diukur kerapuhannya, maka Indonesia ada pada warna kuning. Jadi kita harus hati-hati. Kalau rapuh berarti mudah pecah, mudah retak, mudah ambiar kalau menurut bahasanya Didi Kempot. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
mari kita lakukan bersama-sama penguatan ketahanan nasional kita. Apalagi kita melihat data berikut ini, di mana anak-anak bangsa, slide berikutnya. Mohon slide berikutnya. Ya, ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi kalau putra putri bapak ibu wali santri itu sampai terlibat ke sini, itu berarti pelemahan terhadap Republik Indonesia yang menyatakan bahwa khilafah lebih baik dari Pancasila, lebih baik dari NKRI. Itu 17% pelajar, 20% lebih mahasiswa menyatakan demikian. Nah, ini Pak Susradu Haji dan juga mungkin Pak Kiflanjen, ini data dari Al-Farag Institute, bukan politis tapi ini memang akademis. Nah, ini cukup mengejutkan. Apakah dengan kondisi ini 1000 tahun lagi kita bisa mewujudkan Indonesia? Jawaban itu ada pada kita semua tadi. Itu saja tidak. Lanjut. Nah, apalagi kita sedang mengalami bonus demografi, suatu bonus yang tidak dimiliki oleh semua bangsa, hanya beberapa bangsa, dan berhasil memanfaatkan bonus itu menjadi barokah, bukan musibah. Ya. Seperti Korea Selatan, ya, Jepang itu. Nah, Indonesia sekarang mengalami bonus dan akan berakhir di tahun 2035. Pertanyaannya tadi, apakah masyarakat yang produktif ini bisa kita manfaatkan untuk membangun bangsa dan negara ini? Nah, lanjut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bonus ini akan berakhir. Tinggal seberapa banyak kita bisa memanfaatkan bonus itu untuk kepentingan anak cucu kita sampai 1000 tahun lagi, seperti bangsa Mesir, bangsa India, Cina, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang lahir tahun 2000, maka dia akan berusia tahun 2045 itu 45 tahun. Kalau Al Zaitun usianya baru 25 tahun, itu alumninya paling umurnya sekarang 45 tahun, masih sedang middle management. Nah, berarti kalau 1000 tahun lagi mudah-mudahan Al Zaitun masih ada ya Pak Seher. Kita beri aplaus pada Al Zaitun, mudah-mudahan 1000 tahun lagi bisa menikmati apa yang dicita-citakan hari ini oleh Syekh. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan pada nilai-nilai kebangsaan, karakter yang baik, lalu kompetensi yang tinggi. Artinya keilmuan, keterampilan itu juga harus ditanamkan di Al Zaitun ini, lalu komitmen untuk membangun bangsa dan negaranya, lalu berkepribadian Indonesia. Jadi Bung Karno menyatakan bahwa kalau kamu beragama Islam, janganlah jadi orang Arab. Ya, beda agama dengan budaya. Kalau kamu beragama Hindu, janganlah jadi orang India, tapi tetaplah jadi orang Indonesia. Lanjut. Nah, bagaimana itu harus diimplementasikan? Ternyata sejak usia dini pendidikan itu harus ditanamkan. Kemudian setelah pendidikan selesai, lalu mereka akan mengabdi, anak-anak bangsa ini mengabdi, kemudian bisa mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Al Zaitun ini ada di posisi yang paling kiri, yaitu pendidikan. Kemudian nanti alumninya pengabdi pada bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mohon maaf kalau saya waktunya hanya 10 menit, 15 menit mungkin. Terakhir, nah, Bob Sadino pernah menyatakan kalau kamu ingin melangkah 1000 langkah, lakukanlah langkah yang pertama. Kita gunakan dulu 100 tahun Indonesia merdeka sebagai langkah pertama. Kita siapkan dari sekarang, masih ada waktu 21 tahun lagi untuk mencapai Indonesia emas. Oleh karena itu tadi perlu penguatan pada nilai-nilai kebangsaan, karakter baik, kompetensi tinggi, komitmen kebangsaan, dan kepribadian Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicermati oleh Bapak Ibu sekalian sebagai wali santri yang mengharapkan putra-putrinya nanti lulus dari Al Zaitun menjadi seorang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.